Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok organ batang dari kelas 11 IPA 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai organ batang, meliputi pengertian batang, tipe-tipe batang, struktur batang, dan fungsi batang. Pengertian batang. Batang adalah salah satu organ tumbuhan berpembuluh yang berfungsi sebagai penyangga. Batang disusun oleh beberapa macam jaringan yang berbeda sehingga terdiri dari beberapa tipe seperti batang berkayu, batang lembut dan lunak, herbaceous, dan batang tipe rumput, kalmus. Batang juga disebut sebagai bagian penghasil alat-alat lateral. Selama tahap pertumbuhan, alat lateral yang dihasilkan adalah daun dan tunas. Batang juga berperan untuk lewatnya air dan garam, mineral dari akar ke daun, dan lewatnya hasil fotosintesis dari keseluruh bagian tumbuhan. Tipe-tipe batang. Berdasarkan sifat internal dan eksternal, tipe batang dibedakan menjadi rumput-rumputan, gandum jagung, herba, kacang-kacangan, bunga matahari tomat, batang berkayu, dan pohon. Struktur pada batang. Batang sendiri terdiri dari 4 struktur seperti epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai struktur batang. 1. Epidermis. Epidermis merupakan batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang antar sel berkutikula. Jaringan epidermis atas berbeda dengan epidermis bawah. Permukaan atas daun disebut permukaan adaksial dan permukaan bawah disebut abaksial. Batang dikelilingi epidermis. Di antara sel epidermis ada yang berubah menjadi sel penutup, glioblast, dan berbagai tipe trikoma. Fungsi epidermis sebagai pelindung dari bahaya kekeringan. Pada tumbuhan dikotil, memiliki lapisan epidermis berupa kulit kayu yang berbentuk dari jaringan gabus. Yang kedua, korteks. Korteks merupakan yang tersusun dari jaringan parenkin yang berkloroplas. Sel-selnya berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan dengan ruang antar sel yang lebar. Daerah di luar korteks yang berbatasan dengan epidermis terdiri atas kolenkim atau serabut. Korteks batang dapat juga berisi sklereida, sel sekretori, dan latisifer. 3. Endodermis. Batas antara korteks dan stela adalah endodermis. Endodermis batang berbeda dengan endodermis akar. Sel endodermis terdiri atas sel hidup yang berbentuk silinder kosong. Dinding endodermis mempunyai struktur yang khas dan khusus. Pada dinding menjari dan melintang terdapat penebalan lignin atau zat kayu dan suberin atau zat gabus. Dalam perkembangannya, sel endodermis mengalami perubahan, yaitu penambahan lapisan gabus di seluruh permukaan dalam dinding sel. Selanjutnya, diikuti penambahan lapisan sekunder dari selulosa. 4. Stele atau silinder pusat. Stele tersusun atas beberapa jaringan yaitu bekas pengangkut, empulur, dan perikambium. Jaringan stele di dalamnya memiliki berkas vaskuler yang akan menyebar ke seluruh bagian empulur. Berikut ini merupakan perbedaan struktur jaringan batang dikotil dan monokotil. Selain itu, susunan pada struktur jaringan batang dibedakan jenis tumbuhan yakni dikotil dan monokotil. Berikut penjelasannya. 1. Dikotil. Batang pada tumbuhan dikotil memiliki selapis sel endodermis dan merupakan ujung di bagian korteks yang paling dalam dan tersusun dari amilum. Berkas pengangkut yang ada di tumbuhan dikotil ini memiliki sifat terbuka, sehingga antara xilem dan floem bisa kambium yang bentukannya ditemukan. Jaringan kambium ini pun adalah jaringan yang terus-menerus aktif melayani. Yang kedua ada monokotil. Di dalam batang monokotil tidak dapat ditemukan endodermis dan berbeda dengan tumbuhan dikotil yang memiliki endodermis. Tumbuhan monokotil ini sendiri memiliki
Tipe berkas pembuluh kolateral tertutup atau disebut juga dengan berkas yang tersebar di seluruh batang. Bagian dari berkas pada pembuluh monokotil ini sendiri terdiri atas perikambium, empelur, dan jaringan pengangkut. Selain itu, tumbuhan monokotil memiliki pertumbuhan primer atau hanya bertambah panjang dan tidak memiliki mekanisme pertumbuhan sekunder, karena kemungkinan pada batang pertumbuhan monokotil hanya dibantu oleh empelur. Fungsi batang. Batang memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan. Berikut ini adalah fungsi batang. 1. Fungsi utama batang adalah untuk memopang tumbuhan agar tumbuhan tetap berdiri dengan kuat dan tegak. 2. Batang menjadi pendukung bagian lain yang ada pada tumbuhan. Contohnya seperti daun, bunga, dan juga buah. Dikarenakan apabila tidak ada batang, maka bagian ini tidak akan dapat hidup dengan baik. 3. Batang bekerja sebagai jalur transportasi bagi air dan zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Batang juga digunakan sebagai jalur transportasi untuk zat makanan yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. 4. Membantu dalam proses pernapasan tumbuhan karena oksigen pada tumbuhan masuk melalui batang. 5. Sebagai penyangga atau tempat tumbuhnya daun dan buah pada tumbuhan. 6. Sebagai alat perkembangbiakan yang dapat dilakukan melalui metode pencangkokan batang. 7. Sebagai tempat cadangan untuk makanan yang dapat kita contohkan seperti batang sagu. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.